ketika belum lapor, belum tahu pelakunya siapa, tapi udah teriak-teriak pemerintah. Kenapa? Kalian nutupin kinerja pemerintah saat ini karena udah gencar. Kenapa? NGO-nya lagi lagi kehilangan pekerjaan gitu maksudnya. Iya, kurang perhatian. Kalau mau orang diteror itu ngelapor dulu, baru. Pemerintah nggak mungkin lah setolol itu melakukan teror-teror yang sangat frontal terhadap influencer-influencer yang notabene selama ini vokal. Apa nggak bunuh diri itu namanya? Hah? Atau mafia bayar orang untuk menciptakan teror ke dirinya sendiri. Ini nggak nuduh, tapi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi gue menemukan sebuah postingan di media sosial yang memperlihatkan tulisan tangan dari pelaku teror yang ada di kertas rumahnya Bang Doni. Katanya mirip dengan tulisan tangannya Bang Doni. Bahkan kata di salah satu akun X menyebutkan bahwa iya valid nih kedua tulisan tangannya mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang teror yang banyak dialami oleh influencer-influencer pro Aceh ya. Dan semakin kesini isu teror tersebut semakin banyak dikomentari oleh netizen, juga oleh sesama influencer gitu ya. Ya gimana nggak banyak dikomentari, karena faktanya banyak kejanggalan gitu ya atas isu teror tersebut. Pertama, ya kan, tulisan si peneror ya dianggap oleh banyak netizen sangat mirip dengan tulisan si influencer sendiri. ada jangan-jangan penerornya ya influencer ini sendiri meneror dirinya sendiri. Peneror kemudian juga terkesan amatir, ya kan, melempar bom molotov, bom molotovnya mati ketika dilempar ya, kayak melempar pisang goreng. Jadi kelihatan ini sangat amatir ya, dan seperti sengaja dilakukan di depan CCTV juga gitu loh. Akhirnya banyak netizen yang bertanya, ini sebetulnya teror apa sedang bikin konten prank sih? Maunya ya ingin terlihat diintimidasi oleh pihak pemerintah. Nggak taunya malah terlihat bohongnya. Makin terlihat bohongnya. Koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Percaya nggak teman-teman? Yang ngelempar ini jelas adalah orang amatir. Dilihat dari postur tubuhnya, dilihat dari tinggi badannya dan gerak-geriknya ya, gesturnya, ini kemungkinan baru berusia 20-an. Kalau tidak kurang ya. Jadi ini adalah Gen Z menurut saya ya. Saya yakin dia tahu dia sedang ada CCTV ya kan, dan dia melempar bom molotov katanya, tapi bom molotovnya kecil sekali, mungkin hanya menggunakan botol sirup ya kan. Botol itu loh apa namanya, obat batuk ya, bukan botol sirup. Kalau botol sirup besar ya. Jadi ini semacam botol itu loh, minuman pokoknya kecil lah gitu kan. Nah, ketika dilempar kelihatan sekali nyala apinya itu padam gitu loh. Saya menduga bom molotov yang dilempar ini sebetulnya isinya bukan bensin ya, bukan bahan bakar, tapi air kencing.
Jadi emang tidak didesain untuk terbakar. Aduh, amatir kali ya. Ini konten apa namanya? Teror apa bikin konten ya kan? Lanjut. Lagi banyak yang katanya diteror. Ya, logika gue adalah kalau memang yang meneror pemerintah, masa iya ninggalin bukti? Kan udah langsung lah mereka aktivis ini kan aktif sekali memposting, udah pastilah diposting dan langsung lah ketahuan siapa pelakunya. Dan kenapa di antara mereka semua tidak punya CCTV? Kayaknya hari gini orang tinggal di ibu kota itu rata-rata punya CCTV. Kalaupun tidak, CCTV jalan itu ada. Kenapa yang mereka pertunjukkan hanya barang-barang terorannya saja? Kenapa enggak ditunjukkan proses orang datang meletakkan benda-benda tersebut? Jangan kalau udah kalah membuat narasi seolah-olah diteror. Ya, karena belum tentu juga itu dari pemerintah. Bisa aja dari siapa yang ingin memprovokasi, gitu loh. Karena ini semua lawan politik. Gak ada yang gak mungkin dilakukan lawan politik, gitu aja kalau gue. Ya, bukan berarti gue menyepelekan apa yang mereka rasakan. Bisa saja itu benar terjadi, tapi kenapa langsung mereka berkata bahwasannya ini pemerintah gitu loh. Buktikan dong. Karena nggak mungkin kalau yang melakukan itu orang profesional dengan cara yang gegabah. Kan udah tahu mereka dikit-dikit posting. Udah pastilah dia akan posting dan langsunglah tertujunya kepada siapa. Logika men. Tolol itu adalah ketika belum lapor, belum tahu pelakunya siapa, tapi udah teriak-teriak pemerintah. Kenapa? Kalian nutupin kinerja pemerintah saat ini karena udah gencar. Kenapa? NGO-nya lagi ini ya, lagi kehilangan pekerjaan gitu maksudnya. Iya, kurang perhatian. Kalau mau orang diteror itu ngelapor dulu, baru. Lagian yang kau bilang pemerintah tuh siapa? TNI, Polri, DPR, MPR, Kementerian siapa? Monyet, tot, tuh. Ya, gimana menurut teman-teman ya? Ada 2 video yang baru saja kita saksikan dari seorang netizen yang sama dan menurut saya ya selain cantik ya kan mbak-mbak barusan apa yang disampaikan sangat brilian sekali, cerdas ya kan? Hah? Belum tahu pelakunya siapa, ya kan? Sudah menuduh pemerintah lah, beginilah, begitulah. Pertanyaan saya, emang udah lapor polisi? Kalau kalian itu merasa mendapatkan teror, pertama yang dilakukan itu kan lapor polisi untuk dilakukan pengusutan agar tahu siapa nanti ya aktor di balik teror tersebut. Bukan ujuk-ujuk langsung menuduh si A, si B, si C gitu kan. Tapi lapor polisi kagak gitu. Ini mah koclak namanya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya. Mbak-mbak barusan kan mengatakan kok nggak ada yang apa namanya itu terekam CCTV begitu ya kan. Ada mbak itu tadi di bagian depan gitu kan. Anak-anak Gen Z tadi. Aduh, lanjut. Aman ya, gue pengen bahas kasus teror yang dialami oleh Bang Doni. Jadi gue menemukan sebuah postingan di media sosial yang memperlihatkan tulisan tangan dari pelaku teror yang ada di kertas rumahnya Bang Doni. Katanya mirip dengan tulisan tangannya Bang Doni. Bahkan kata di salah satu akun X menyebutkan bahwa iya valid nih kedua tulisan tangannya mirip. Tapi bukan itu yang gue pengen bahas. Karena menurut gue sebagai orang yang merasa bahwa pelaku teror itu adalah orang yang tolol dan influencer yang menganggap enteng kasus ini itu juga tolol, kasus ini harus diusut tuntas oleh kepolisian. Bukan apa-apa, kalau tidak diusut tuntas, tidak ditemukan pelakunya, akan berkeliaran 3 narasi di media sosial dan di masyarakat. Yang pertama, influencer ini bohong dan ini adalah settingan dan itu bahaya. Narasi kedua, pemerintah anti kritik dan itu juga bahaya. Narasi ketiga ada oknum yang di luar pemerintahan dan di luar influencer pengen mengadu domba masyarakat, itu juga bahaya. Makanya ayo kita usut tuntas kasus ini. Kalau kalian bilang kita nggak percaya polisi, kasus Tempo aja nggak kelar-kelar, itu karena masyarakat kita marahnya hanya FOMO. Kita hanya mengawal kasus tuh di awal doang, kasusnya berjalan kita lupa, kita ke distract dengan kasus-kasus lain. Makanya gue berharap di kasus terornya Bang Doni ini masyarakat dapat mengawal sampai tuntas dan polisi dapat menemukan pelakunya. Karena gimana pun ceritanya, suara rakyat itu tidak boleh dibungkam. Tapi satu sisi emosinya masyarakat tidak boleh dipelihara hanya dengan asumsi yang belum tentu ada faktanya. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau saya sih nggak peduli ya, karena memang maksudnya tentang tulisan tadi dulu, tulisannya siapa, mirip dengan si influencer yang di apa namanya itu diteror sendiri gitu loh. Masa sih jeruk makan jeruk gitu kan? Ini sih namanya influencer merangkap sebagai teror ya, tukang teror.
Yang diteror siapa? Dirinya sendiri. Yang meneror siapa? Dirinya sendiri. Kalau memang tulisannya benar-benar berasal dari satu orang yang sama. Tapi saya sih nggak peduli ya kan mau tulisannya itu macam kayak mana. Karena jujur saja, saya emang nggak suka dengan influencer yang kelompok ini. Karena suka apa ya? Omongannya itu berlebihan gitu ya. Nyinyirannya itu kalau urusan mencaci maki, aduh udah kagak ketulungan. Jadi males saya. Yang jelas saya berharap ya pihak kepolisian usut ya, biar tahu siapa yang berada di balik semua isu teror tersebut ya kan, karena saya menduga sebetulnya bukan sedang terjadi teror gitu, tapi sedang buat konten prank. Lanjut. Usai kritik bencana yang ada di Sumatera, kedua influencer ini diteror, DJ Doni sama Sherly Anavita. Pertanyaannya, siapa yang teror mereka? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diteror sama pemerintah. Dan kemungkinan kedua, mereka diteror sama mafia. Kalau memang mereka diteror sama pemerintah, nggak mungkin caranya sebodoh ini. Pemerintah kalau neror, pasti caranya lebih bersih, tanpa ninggalin jejak satupun. Lah ini caranya kotor sekali, masih ada jejaknya. Dan kemungkinan kedua, teror ini dilakukan sama mafia untuk menciptakan konflik antara yang pro oposisi dengan yang pro pemerintah. Atau mafia bayar orang untuk menciptakan teror ke dirinya sendiri. Ini nggak nuduh, tapi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa arahnya ke mafia? Ya kalian tahu sendiri kan, pemerintahan Prabowo Gibran ini lagi gencar-gencarnya berantas kasus korupsi. Dari yang nggak bisa tersentuh, bisa jadi tersentuh. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Teror ini dilakukan oleh siapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Nah, apa yang saya bilang tadi bisa jadi ya kan, itu sebetulnya jeruk makan jeruk ya kan, sebetulnya itu adalah teror yang dirancang mereka sendiri ya kan, saya nggak menyebut nama loh ya, yang dirancang oleh mereka sendiri untuk menyudutkan pemerintah karena mereka saat ini sedang itu dalam tanda kutip gitu ya, menyerang pemerintah terkait banjir di Aceh. Jadi biar seolah-olah pemerintah itu ingin melakukan pembungkaman dan lain sebagainya, padahal sebetulnya pemerintah nggak ngelakuin apa-apa, yang ngelakuin ya komplotan mereka sendiri. Gimana menurut teman-teman? Aduh, koclak. Lanjut. DJ Joni dan Teteh Sherly diteror. Gue berharap ini bukan sebuah drama atau settingan. Tapi kalau analisa gue ya, ada pihak lain yang sengaja melakukan ini supaya menciptakan konflik antara rakyat dengan pemerintah, agar publik beranggapan bahwasannya ini adalah sebuah pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Ya di logika aja, pemerintah nggak mungkin lah setolol itu melakukan teror-teror yang sangat frontal terhadap influencer-influencer yang notabene selama ini vokal. Apa nggak bunuh diri itu namanya? Terus siapa yang melakukan ini? Ya palingan juga orang-orang yang gak suka dengan Prabowo Subianto. Mafia-mafia yang selama ini merasa terusik dan terganggu oleh Prabowo Subianto. Dan gue berharap ya mereka-mereka yang diteror ini bukan bagian dari orang-orang yang dibayar untuk melakukan drama semacam ini. Untuk Teteh Sherly dan DJ Joni, stay safe. Nah, menurut Mbak Pecel Lele tadi, ada pihak lain yang memang sengaja ingin menciptakan konflik ya kan. Nah, pihak lain itu siapa? Kalau menurut saya nggak ada pihak lain ya kan, karena sebetulnya influencer ini tidak sedang itu serius ya. Influencer ini sedang bikin konten, sebetulnya konten prank ya kan. Nah kemudian dia upload bahwa dirinya sedang terkena teror, padahal ada di bawahnya hanya hiburan semata gitu. Jadi hanya hiburan semata di bawah itu. Jadi sebetulnya hanya bikin konten-konten prank gitu. Ya masa yang dilempar telur ya kan? Yang dilempar telur. Oh, ada juga molotov, tapi molotovnya gagal terbakar. Lah, kalau gagal terbakar berarti isinya apa? Kalau isinya bahan bakar ya pasti berhasil terbakar kalau sudah dibakar dan dilemparkan, ya kan? Nah pertanyaan saya, kenapa kau tidak lapor polisi, ya kan? Kemudian barang buktinya itu tidak dipindahkan dulu sehingga bisa dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Lah ini kok malah bacot di media sosial gitu loh. Aduh, nggak ngerti dah. Lanjut.
ada kreator yang diteror secara langsung gara-gara sering bersuara di sosial media, lo bayangin. Ada DJ Doni, Mbak Shirley. Nah menariknya, gue percaya kalau mereka emang beneran diteror. Pertanyaannya, siapa yang neror mereka? Kalau kita buat kesimpulan negara nih yang neror mereka, berarti kita semua udah jadi korban konflik buatan, guys. Yang perlu kita pahami bareng, sebobrok-bobroknya negara, mereka nggak bodoh. Kalau negara melakukan teror ke konten kreator yang punya followers banyak, itu namanya bun-bun diri sendiri. Terus siapa pelakunya, Bang? Nah sekarang kita coba analisa. Pertama, Pak Prabowo itu adalah presiden paling berbahaya buat para mafia, penjahat, sama koruptor di Indonesia. Kalau kita backtrack, udah berapa banyak kasus kejahatan yang dia ungkap dalam waktu setahun ini. Nah, yang lagi disentuh sekarang adalah mafia tambang ilegal. Nah, tambang ilegal ini adalah salah satu faktor yang memperparah bencana alam di Sumatera. Jadi sebenarnya orang Indonesia, baik itu negara ataupun oposisi sekalipun, itu punya musuh bersama, yaitu mafia tambang ilegal. Nah, mafia ini tuh kayak belut, susah ditangkepnya. Yang mereka lakukan sekarang adalah divide et impera atau membuat konflik palsu. Gimana caranya? Ya teror aja itu oposisi kayak sekarang. Oposisi diteror, publik langsung bilang negara nih pelakunya, pembungkaman ini gitu kan. Akhirnya antara negara sama oposisi ini saling curiga dan berkonflik. Nah, konflik horizontal ini bakal mengalihkan dalang sesungguhnya biar hilang dari radar publik. Siapa itu? Ya penjahat mafia tambang ilegal itu, bos. Mereka inilah musuh kita bersama yang sebenarnya. Kecuali emang ada konten kreator atau influencer yang dibayar sama para mafia tambang ini. Gue nggak nuduh, tapi itu bisa terjadi. Lagian begini Bang, kalau negara melakukan teror ke segelintir orang yang mengaku konten kreator kelas berat ini, walaupun sebetulnya kelas kadal itu ya kan, ya nggak macam kayak gini lah ya kan. Pemerintah itu memiliki pasukan khusus, pasukan elit di berbagai matra gitu loh ya kan. Mengerahkan satu pasukan elit aja, itu semua influencer bisa habis tanpa sisa, tanpa jejak gitu loh. Kalau mereka masih baik-baik saja, bisa senyum-senyum ya kan. Terus yang juga nggak ada kerusakan di rumahnya yang signifikan, ini meragukan gitu loh. Saya menduganya ini tidak sedang terjadi teror, tapi sedang terjadi bikin konten prank. Itulah kocak pokoknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.